Halo ibu-ibu semua, jadi aku quick news lagi. Setelah tadi malam tuh heboh banget kan, nggak boleh obat paracetamol sirup, terus akhirnya diklarifikasi IDAI. Tapi pagi ini ternyata ada edaran untuk semua obat yang berbentuk sirup untuk tidak digunakan dulu ya, tidak diresepkan dan juga apotek tidak menjual obat bebas atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Jadi ini kaitannya dengan kejadian AKI atau acute kidney injury atau gagal ginjal pada anak yang penyebabnya belum diketahui itu yang terus meningkat ya. Sampai tadi malam katanya udah ada 192 anak yang terkena dan juga banyak diantaranya yang tidak selamat, maksudnya yang meninggal gitu. Nah ini masih dalam penelitian juga dan sekarang himbauannya kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan dalam bentuk sirup gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang masih punya obat-obatan sirup atau baru dikasih gitu, segera konsultasikan lagi sama dokternya, mungkin bisa diganti dengan yang bentuk lain gitu. Nah, serta harus ada kewaspadaan untuk ibu-ibu yang mempunyai anak balita khususnya di bawah 6 tahun yang anaknya memiliki penurunan volume atau frekuensi buang air kecil, jadi buang air kecilnya lebih sedikit dan lebih jarang untuk segera konsultasi ke layanan kesehatan. Serta yang kedua, ibu-ibu yang punya anak balita untuk dianjurkan tidak mengkonsumsi obat-obatan yang tidak diresepkan oleh dokter. Sementara makan atau minumlah obat-obatan yang hanya diresepkan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Serta untuk penanganan anak dengan demam, sebaiknya sekarang didahulukan untuk penanganan yang non-obat atau non-farmakologis, yaitu seperti yang pertama dikompres, kompresnya kompres hangat ya, kompres hangat bisa di dahi atau di lipatan-lipatan seperti lipatan ketiak. Serta pada anak demam harus diperhatikan kebutuhan cairannya, jangan sampai dehidrasi ya. Serta juga dipakaikan pakaian yang tipis gitu ya supaya dia nggak lebih kepanasan gitu. Serta kalau misalkan ada tanda-tanda bahaya yang kiranya ibu lihat, langsung aja ke layanan fasilitas kesehatan terdekat untuk segera ditangani. Untuk ibu-ibu semua, nggak usah panik, tapi kita tetap waspada, kita harus memperhatikan, terutama itu tadi ya, pipis anak kita harus kita perhatikan dan juga konsumsi makanan, minuman, obat-obatan juga harus kita. Halo Bunda, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mami, Papi, dan semuanya kakek nenek. Saya mau update penyakit terbaru. Jadi ini gagal ginjal akut misterius. Ini dilaporkan paling banyak pada usia balita sampai di bawah 10 tahun. Ini gagal ginjal akut ini masih dicari penyebabnya apa karena sampai sekarang etiologinya masih belum jelas. Cuman di sini saya mau kasih tahu dulu gejala awalnya. Yang pertama adalah paling sering anak batuk pilek disertai kadang-kadang diare, mual atau muntah. Ini paling sering awal mulanya seperti ini. Kedua, yang membuat orang tua itu kadang-kadang bawa sampai ke rumah sakit, yang menganggap ini kayak nggak biasa nih, itu adalah gejalanya adalah anak saya tidak kencing dok. Dari kapan? Bisa dari 1 hari yang lalu, kencingnya sehari cuma 1 kali. Nah ini nih yang jadi poin penting. Jadi ketika anak kalian itu demam, perhatikan kencingnya ya. Kalau kencingnya menurun, segera bawa anaknya ke dokter, ke rumah sakit, karena ini harus diperiksakan ureum kreatinin. Itu untuk melihat fungsi ginjalnya. Ketika itu naik, kita harus curiga ke arah ini, karena ini kasusnya naik dari sebenarnya dari awal tahun, cuman kasusnya masih sedikit. Tapi makin kesini, mulai dari September sampai sekarang Oktober, itu kasusnya meningkat drastis. Makanya ini lagi diteliti apa penyebabnya. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak di bawah 5 tahun dan di bawah 10 tahun, jika ada keluhan yang seperti saya bilang, segera bawa anaknya ke dokter. Oke? BPOM baru aja ngeluarin daftar produk suplemen ilegal. Ini listnya kalian bisa lihat, dan kalau kecepatan kamu bisa pause aja. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman atau keluarga kamu.
Nah, ini informasi penting buat kalian. Jadi kan lagi booming nih kasus gagal ginjal akut pada anak-anak yang terjadi secara misterius. Penyebabnya belum diketahui. Si kecil awalnya sakit, batuk, demam, pilek, diare seperti biasa. Tapi akhirnya berujung dengan kondisi gagal ginjal akut. Penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara signifikan. Ditandai dengan menurunnya produksi urin si kecil. Bahkan dalam 24 jam nggak kencing sama sekali. Kasus ini juga sudah ada di Indonesia, bahkan per tanggal 18 Oktober kemarin kasusnya sudah naik jadi 192 kasus. Sampai-sampai mungkin kalian juga sudah baca tentang berita ini kemarin naik ya per tanggal 18 Oktober. IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, mengeluarkan rekomendasi untuk menghindari dulu penggunaan obat sirup paracetamol. Kenapa sih? Padahal paracetamol sirup ini kan sudah dari dulu kita kenal sebagai penurun demam, yang udah dipakai dari dulu. Jadi rekomendasi itu keluar atas dasar temuan kasus ini ya, di mana puluhan anak yang meninggal akibat gagal ginjal akut di Gambia di Afrika itu, ternyata setelah ditelusuri, salah satu pemicunya adalah penggunaan obat sirup batuk yang sudah terkontaminasi oleh bahan kimia etilen glikol dan juga dietilen glikol. Nah, ini beberapa merek obatnya yang diduga sebagai pemicu ya, kasus di Gambia itu tadi. Obat-obat ini adalah produksi dari farmasi India. BPOM sudah merilis kalau obat-obat ini tidak ada di Indonesia, tidak terdaftar di Indonesia, dan tidak diedarkan di Indonesia. Jadi sebenarnya ya nggak perlu khawatir juga. Akhirnya, sebagai bentuk kewaspadaan diri dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang mengeluarkan rekomendasi tersebut untuk mewaspadai penggunaan obat sirup paracetamol. Karena sampai saat ini belum ada rilis resmi dari BPOM menyatakan bahwa obat sirup paracetamol ini berbahaya, ya. Karena paracetamol ya sudah dari dulu kita pakai dan aman-aman aja sebagai obat penurun demam dan pereda nyeri. Jadi ya kita tunggu dulu rilis resminya dari BPOM, karena saat ini masih diuji lab. IDAI hanya mewaspadai dini, bukan menyetop, bukan menghindari, bukan akhirnya suruh hentikan, hanya mewaspadai. Ini bukan akhirnya membuat kalian para orang tua jadi panik, takut mau pakai obat sirup paracetamol. Balik lagi, ini belum terbukti sebagai penyebab dari kasus gagal ginjal akut tadi yang terjadi pada anak-anak. Alternatifnya gimana kalau misalnya anak saya demam nih dok, saya sudah dengar berita itu udah parno duluan. Ya, sebenarnya kalian bisa redakan dulu demam si anak dengan mengompres air hangat. Atau bisa juga menggunakan obat penurun demam paracetamol selain sirup, kalau misalkan memang kalian masih waspada banget. Misal obat tablet yang digerus, yang sudah disesuaikan dosisnya, dijadikan puyer. Atau bisa juga gunakan paracetamol sup yang dimasukkan melalui dubur. Ingat ya mams, ini jangan panik dulu, kita tunggu update-nya lagi.